Timnas Indonesia masih terus membuka pintu untuk darah keturunan yang sempat menolak. Pasalnya, skuad Garuda butuh tambahan amunisi terbaik demi lolos Piala Dunia. Pascal Struijk yang tampil gacor bersama Leeds United masih bisa memilih ibu pertiwi. Kemudian Milan Manhoef juga belum terlambat untuk membela timnas Indonesia dibanding Belanda. Sementara Emiliano Jonathan harus cepat memutuskan untuk pulang ke pangkuan ibu pertiwi. Bagaimanakah peluang pemain keturunan yang sempat menolak untuk membela timnas Indonesia? Mencari amunisi baru demi lolos Piala Dunia. Harapan timnas Indonesia di ronde ketiga kembali hidup setelah mengalahkan Arab Saudi. Padahal skuad Garuda sudah sempat divonis akan menjadi juru kunci grup C. Pasukan Merah Putih mengalami lonjakan peringkat dengan merebut posisi ketiga. Harapan baru ini bikin Erick Thohir kembali ambisius memasang target tinggi. Tentu targetnya kita harus meraih 6 poin. Kemenangan melawan Arab Saudi itu jadi kunci. Kalau kemarin kalah, maka kita akan berat menuju peringkat 3 atau 4. Keinginan ketua PSSI ini langsung disambut positif oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini semakin bertekad membawa timnas Indonesia finish di zona 4 besar. Dengan kemenangan kontra Arab Saudi, sepertinya kami bisa mewujudkan target timnas Indonesia untuk finish di posisi ketiga atau 4. Kemenangan ini akan menjadi motivasi besar untuk lolos ke putaran keempat, ucap Sintayong. Ambisi besar Kosin ternyata bukanlah omong kosong karena masih bisa terwujud. Pasalnya media putih Rankings menyebut peluang lolos timnas Indonesia semakin besar. Sebelumnya kesempatan skuad Garuda ke ronde keempat hanya sebesar 16%. Setelah menang kontra Arab Saudi, peluang timnas Indonesia meroket ke angka 43%. Bahkan kesempatan skuad Garuda akan menjadi lebih besar jika mampu menahan Australia. Selain itu, media Belanda yakin timnas Indonesia semakin dekat untuk bermain di Piala Dunia. Indonesia menjaga mimpi buruk untuk tampil di Piala Dunia tetap hidup setelah berhasil meraih kemenangan 2-0 kontra Arab Saudi, tulis Football Zone. Pascal Struijk. Kesempatan besar lolos ke Piala Dunia akan semakin menguntungkan timnas Indonesia. Pasalnya banyak pemain keturunan yang akan tertarik bergabung. Pascal Struijk yang sempat menolak dinilai bisa berbalik arah ingin membela skuad Garuda. Kemampuan sang pemain bakal menjadi senjata hebat untuk lini belakang timnas Indonesia. Bek 25 tahun ini hampir mengantarkan Leeds United ke Premier League musim lalu. Kontribusi vital untuk skuad putih bikin Struijk begitu disayangi publik Elland Road. Pemain kelahiran Antwerp ini selalu menjadi starter di Championship hingga pekan ke-15. Selain gacor, Struijk juga lihai memimpin rekan-rekannya hingga diangkat menjadi kapten. Sifat kepemimpinan dan kepribadian Struijk telah melangkah maju dengan pesat musim lalu. Sepanjang musim ini, ia menjadi pemain kunci dan pemimpin, dan penampilannya yang fantastis, ungkap Daniel Farke dikutip dari BBC. Bersama Leeds, Struijk menjelma menjadi salah satu bek tengah terbaik di Championship. Dirinya mencetak 20 kali intercept bola dan memenangkan 121 duel. Dengan statistik ini, kontribusi Struijk di lini belakang sangat dibutuhkan Sintayong. Apalagi bek 25 tahun ini mengaku pernah berpikir untuk memperkuat Garuda Nusantara. Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya termasuk timnas Indonesia. Akan tetapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama, kata Struijk saat diwawancarai Nieuwsblad. Namun sang pemain harus cepat memutuskan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Komposisi pemain skuad Garuda bakal semakin mewah jika pemain 25 tahun ini datang. Struijk bisa menjadi senjata baru untuk mengisi sektor bek tengah kiri timnas Indonesia. Selain posisi itu, sang pemain juga bisa diplot menjadi gelandang bertahan. Skema permainan Sintayong bakal semakin sulit dibendung jika Struijk bergabung. Sang pemain jago melakukan build up untuk membuat skuad Garuda mengalirkan bola. Bahkan nih, Struijk punya catatan akurasi umpan yang memukau yakni 91%. Kehadiran sang pemain bisa meringankan tugas Tom Hai sebagai kreator utama. Kamu bisa dapetin sepatu running Adidas yang lagi diskon 10% nih. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya.
Million Man Hoof. Di lini depan, timnas Indonesia juga masih membuka pintu untuk Million Man Hoof. Pemain berdarah Jawa ini tampil moncer dan konsisten bersama Stoke City musim ini. Dari 18 penampilannya musim ini, winger 21 tahun ini sudah mengkoleksi 5 gol. Bahkan Manhoof sering mengguncang divisi Championship dengan berbagai gol memukau. Sebut saja ketika melawan Blackburn Rovers pada pekan ke-14 Championship. Tembakan terukur Manhoof dari luar kotak penalti membuat Narcis Pledge berdecak kagum. Namun kemampuan sang pemain bikin gol cantik sempat ditegur oleh Steven Schumacher. Ex-pelatih Stoke City ini berharap Manhoof gak hanya fokus mencetak gol spektakuler. Manhoof harus bisa lebih konsisten mencetak gol. Penting bagi pemain sayap untuk melakukannya. Kami telah banyak berbicara kepada Manhoof tentang cara memasuki area yang lebih dekat ke gawang saat bola berada di posisi yang berlawanan. Dia tidak perlu mencetak gol indah setiap waktu, ungkap Schumacher. Performa Gacor Manhoof dinilai akan semakin maksimal jika berseragam timnas Indonesia. Alasannya karena skuad Garuda masih tumpul di lini serang. Manhoof juga punya kemampuan serba bisa bermain di sisi sayap dan gelandang serang. Namun peluang sang pemain memilih timnas Indonesia ternyata cukup sulit. Pasalnya Manhoof masih menjadi pemain kunci di timnas Belanda U21. Nusa Nugraha juga menilai proses naturalisasi sang pemain bakal memakan waktu lama. Million Manhoof juga tampil reguler di timnas Belanda. Jika Manhoof tertarik membela Indonesia, dia harus menunggu sekitar 2-5 tahun. Jadi peluangnya memang sangat kecil, kata Yusa melalui video YouTube-nya. Emil Audero. Kesempatan terakhir untuk membela timnas Indonesia juga masih dimiliki Emil Audero. Kiper berdarah Mataram ini bisa menjadi pesaing Martin Paes di bawah Mister Gawang. Di musim ini Audero mulai menjadi kiper reguler bersama klub promosi yakni Como. Sebelumnya pemain 27 tahun ini lebih banyak menjadi pelapis di Inter Milan. Audero pun sudah mencatat 7 pertandingan sebagai starter bersama skuad Bianconblue di musim ini. Padahal dirinya sempat kalah saing dengan kiper veteran seperti Pepe Reina. Sayangnya performa konsisten Audero ternyata nggak bertahan lama. Sang kiper disemprot amarah Cesc Fabregas saat Como dilibas telak 1-5 oleh Lazio. Dari kiper hingga penyerang, semua perlu meningkatkan diri, terutama Emil Audero yang membuat kesalahan pada gol Patrick. Ucap Fabregas marah dilansir dari Fanta Calcio. Sejak blunder kontra Lazio, Audero kembali menjadi penghangat bangku cadangan. Sang kiper sudah 2 kali absen di daftar starting line-up skuad Bianconblue. Meski performanya naik turun, Audero masih bisa menjadi amunisi berharga untuk skuad Garuda. Pengalaman sang pemain di Serie A bakal membantu kiper lokal timnas Indonesia. Tapi sayangnya peluang naturalisasi Audero ternyata masih belum kunjung dimulai. Sejujurnya kami belum membicarakan naturalisasi, padahal kami sudah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Ujar Pak Erik dilansir dari Tutto Mercato Web. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti teka-teki? Ada berbagai potongan di tengah dunia yang tak pasti. Tapi justru kita tak boleh berhenti dan hadapi setiap keraguan dengan semangat penuh harapan. Dibekali proteksi untuk hari-hari, bahkan generasi mendatang, lengkapi langkah optimismu bersama Sun Life dan CIMB Niaga. Kunjungi sunlife.co.id/pasti jadi lebih. Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? No. Without this competition, I would have never met Dexter or dreamed of reaching for the stars.